Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada hari ini, ya, hari ini kita masuk ke kompetensi dasar terkait dengan TKP. Yang pertama ini kisi-kisi katanya sih kisi-kisi. Saya tidak tahu lah apakah betul apa enggak, namanya juga forecasting. Oke, pelayanan publik itu 8 soal, kemudian jejaring kerja itu 8. Sosial budaya itu 7, teknologi informasi dan komunikasi 7, profesionalisme itu 8, anti radikalisme itu 7. Jadi teman-teman yang belum mengenal, ya Nanda harus paham. Oke, bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Lupa saya nggak belum ngecek. Udah ada suaranya katanya. Ada suaranya nggak? Mas Piko, Pak Piko ada tuh. Baik, kita mulai. Ini adalah rangkuman saja supaya Anda tidak tidak terkejut pada saat menghadapi seleksi P3K. P3K. Untuk SKD, TKP, bolak-balik. Nah, soal TKP normanya biasanya dari nomor 66 sampai dengan nomor 110. Ada 45 soal ya. Ya, setiap jawaban yang sesuai mendekati dengan tema akan mendapatkan nilai 5, sedangkan yang semakin jauh atau tidak sesuai dengan tema akan bernilai 1. Kemudian baca soal dengan tenang, fokus dan prioritaskan memilih jawaban sesuai dengan realita dengan tetap memperhatikan kondisi dan norma hukum yang berlaku. Nah, kemudian ada idealis perlu, tapi juga harus realistis. Jangan ada jawaban yang kosong. Perhatikan semua jawaban terisi dengan memperhatikan kesesuaian paling dekat dengan kata kunci dari suatu tema yang diusung oleh soal. Nah, contoh permasalahan pelayanan publik. Nah, di sini misalnya pagi Anda sedang terburu-buru ke kantor, jalanan macet parah, semua membuat kendaraan Anda tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di rel, sehingga saat sampai di kantor hampir Anda terlambat. Ya, itu berarti Anda absen dan lain. Ibu-ibu sedang berarti ini terkait dengan pelayanan publik. Ya, ini contoh permasalahan pelayanan publik. Ini bagaimana Anda melakukan pelayanan publik? Berarti Anda harus memberikan pelayanan. Ya, ibu ikut saya dengan saya gitu ya. Jadi benar-benar kita melayan. Ini temanya adalah pelayanan publik. Jadi kalau settingnya adalah Anda sedang mau bekerja, Anda hampir ada ngantri dan lain sebagainya, itu pelayanan publik. Nah, nah, bagaimana isinya? Tentunya yang D yang isinya. Ini contoh-contoh dulu ya. Karena judulnya tip dan triknya. Kemudian profesional. Nah, ini profesional bagaimana? Pengurusan berkas sementara teman Anda berdialog tersebut kelihatan lelah. Anda sendiri sedang mengerjakan tugas lain yang penting harus selesai segera. Sikap Anda adalah kelelahan dan butuh istirahat. Berarti Anda harus profesional dalam mengerjakan. Sementara Anda harus tugas penting. Sikap Anda apa yang harus dilakukan? Berarti ini adalah Anda bagaimana bisa profesional menempatkan diri ya sesuai dengan eh, yang baik. Jadi Anda menyelesaikan tugas Anda dulu baru kemudian membantu teman Anda. Kemudian jejaring kerja contohnya. Nah, ini contoh misalnya contoh kasus menanyakan tempat perpustakaan, menanyakan. Jadi bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain lah kalau di gampangnya itu ya. Tapi Anda apa yang harus Anda lakukan nih? Misalnya menyuruh bertanya pada perpustakaan, meminta maaf untuk yang tidak sedang sibuk, di tetap di tempat duduk dan menjelaskan di mana letak tubuh. Ya, tapi Anda sedang katakanlah mengerjakan tugas di perpustakaan 1 jam lagi harus selesai. Nah, ini Anda tetap di tempat duduk menjelaskan di mana letak buku tersebut. Jadi nggak usah
Mengantarkan boleh, tapi nanti kalau mengantarkan Anda aja sedang bekerja. Nah, jika terdapat lebih dari satu kata kunci, maka sesuai dengan tema dan pilihan jawaban maka satu, pahami konteks soal secara menyeluruh apa yang terjadi objek, siapa, pelaku di mana, lokasi, kejadian soalnya bagaimana. Kemudian, prioritaskan opsi yang menunjukkan aksi nyata paling dekat dengan pencapaian tujuan hasil, jadi solusi, mampu memecahkan masalah. Jadi Anda bagaimana memecahkan masalah, ya, tapi semuanya juga terakomodir gitu ya. Kemudian yang ketiga, pilih jawaban yang dampaknya memiliki paling luas dan melebihi standar, namun tetap sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi pelaku. Ya, itu kuncinya nih, kunci jam menjawab. Kemudian yang ketiga, cari kata-kata kunci yang menunjukkan etika yang baik, pelibatan berbagai pihak untuk masalah bersama, hati-hati, jawaban manis namun ternyata menyesatkan. Ya, hati. Jadi kalau kita lihat tadi, temanya misalnya di sini, Anda kan juga nih tempat duduk menjelaskan di mana Anda tidak berangkat sesuai dengan yang paling luas, ya Anda memberikan taukan. Tapi kalau Anda pergi, yang contoh yang ini Anda pergi, sementara Anda dapat. Jadi kalau Anda pergi Anda lepas tanggung jawab Anda, tapi orang lain terbantu. Tapi kalau duduk tapi menunjukkan, maka semuanya teratasi. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Nah, jika terdapat lebih dari satu kata kunci yang sesuai dengan tema dalam pilihan, maka contoh misalkan menyampaikan permohonan maaf dengan tulus sebelum saya ucapkan terima kasih atas. Nah, itu biasanya penting ya kalau misalnya Anda bermasalah tuh ya. Ada yang kurang. Memuji lebih dulu sebelum mengutarakan pendapat. Saya akan menyapa dan menyalami ya. Anda mutar musik dengan suara cukup keras sehingga tetangga Anda marah. Maka sebagaimana respon Anda? Maka respon Anda yang paling tepat adalah saya minta maaf dan tidak melakukan saya lagi. Sudah cukup itu jawabannya saya. Jawaban lain terlihat manis. Saya sangat bersyukur diingatkan dan saya tidak akan mengulangi. Yang saya akan jadikan ini sebagai pembelajaran di masa sehingga lebih baik. Mengapa meminta maaf jawaban tertinggi? Karena yang ingin dilihat dari respon pertama kita jika berbuat salah. Tindakan nyata dan tegas mengutamakan sopan santun dalam berinteraksi. Jadi misalnya ada yang marah-marah, maka jawaban kita mohon maaf atas ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Misalnya ada, coach, ini jawab materi ini belum dikasih. Nah, biasanya mohon maaf Kak atas ketidaknyamanan kalau saya lagi eling. Kalau enggak juga kadang-kadang ya sebentar ya gitu lagi gitu. Opsi lain sangat tepat namun paling tepat adalah meminta maaf. Jadi kalau ada kesalahan walaupun bukan adalah kesalahan bukan Anda bisa mohon maaf atau terima kasih sudah menunggu, terima kasih sudah memberikan waktunya. Nah, itu bagian-bagian dari permintaan maaf dan itu yang diminta. Ya, contoh, Anda bekerja pada operator telepon di pabrik obat, suatu hari Anda mendapat telepon dari pelanggan yang mengeluhkan tentang kualitas obat yang diterima oleh pasien tersebut. Sikap Anda adalah kira-kira yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana ini? Tetap jadi yang solutif ya, yang solutif. Solutif ya, gitu ya. Tapi juga jangan apa ya, manis itu maaf segala macam keluhan. Yang penting minta maaf pada orangnya semuanya minta maaf nih. Minta maaf semuanya jadi yang mana? Yang mana kira-kira? Menjamin kita nggak bisa menjamin karena dalam obat pun walaupun tingkat ininya 0,00000% gitu ya kesalahannya tapi juga pasti ada ya.
Jawabannya D ya. Kemudian di jaring kerja, mendekati waktu makan siang, saya masih sibuk bekerja. Rekan saya mengajak saya untuk keluar makan siang. Sikap saya adalah, nah ini di jaring. Nah, Anda yang bagus yang mana? Tahu bahwa belum ya. Mendekati itu artinya mendekati itu belum selesai. Ya, artinya belum belum waktunya, belum waktunya. Maka jawaban terbaik adalah yang mana? Ayo, titik teman, silakan. Tentunya meminta untuk menyelesaikan pekerjaan dan beri bersama-sama. Ya, Anda bisa menyelesaikan masalah secara bagus ya. Teman Anda juga baik gitu kan. Anda juga kerjaan juga tidak terlalu. Jadi cari dampak yang paling besar. Memiliki dampak yang besar. Yang paling besar adalah dua-duanya terakomodir. Sosial budaya, Anda ditunjuk ketua RT untuk mengikuti lomba HUT kemerdekaan antar RT di mana Anda para ibu-ibu sibuk bekerja bakti memberikan di area lingkungan. Sedangkan dalam penilaian tidak hanya membersihkan lingkungan sehat, tapi lomba membuat tumpeng. Sedangkan ibu-ibu tersebut sudah tampak lelah membersihkan lingkungan sehingga tidak ada yang membuat tumpeng. Apa yang Anda lakukan? Ya, yo, apa kira-kira? Sosial budaya, sosial budaya kerjasama kayak ya, gotong royong lah gampangnya. Yuk, silakan teman-teman. Silakan jawaban Anda apa? Oke, silakan ada yang sudah? Teman-teman, silakan kalau ada yang sudah. Apa jawabannya 6? Ada C. Nah ini ada C. Berarti yang bagaimana nih jawabannya? Lelah ya, lelah. Jawabannya gimana? Menghargai saja atau memesan tumpeng dari catering ibu-ibu. Nah, ya. Jadi kalau orang lain sudah lelah jangan dipaksain gitu maksudnya ya. Kita harus toleransi dengan mereka. Mereka sudah tidak lelah membersihkan maka kita harus maksain. Ya, cari jalan yang terbaik adalah pesan tumpeng dari catering ibu-ibu. Gimana? Daripada pusing ya. Oke. Kemudian selanjutnya profesionalisme. Ayo silakan. Profesionalisme. Profesionalisme gimana? Profesionalisme. Oke. Nanti saya buat catatan ya. Ini banyak yang harus kita bahas ternyata ya untuk soal-soal seperti ini. Ayo, lagi teman-teman. Kemudian ayo nomor selanjutnya. Anda meminta atasan Anda menyelesaikan sebuah masalah di pekerjaan. Karena menilai Anda karyawan yang paling mampu
mengatasi dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan terkait kurang optimal dan memberikan solusi terbaik yang diharapkan perusahaan, ya, apa yang Anda lakukan? Yo, jawabannya profesional. Anda harus tanggung jawab. Anda harus tanggung jawab. Ya, Anda harus langsung jawab. Coba, mungkin cara lebih efektif yang sebelumnya. Kemudian, yang penting Anda berarti melakukan apa? Modifikasi, merubah semuanya, masa merubah semuanya. Berarti Anda kan nggak dipikir dari awal, ya. Yang menunjukkan bahwa Anda profesional. Coba cek, lihat, coba cek, lihat, coba cek, lihat. Kalau memikir saya yang paling aktif dalam dari penyelesaian sebelumnya, mah bisa. Tapi kalau penyelesaian berbeda juga repot juga. Anda artinya tidak bisa berpikir sebelumnya. Nah, saya melakukan modifikasi atas hal tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Ya sudah, ini yang penting. Kemudian profesional, Anda tugasi dosen observasi suatu lokasi. Di lokasi, silakan. Nah ini, oh ya, saya harus menentukan prinsip-prinsipnya berarti ya, profesionalisme. Nih, saya bacakan dulu ya, nanti akan saya buat ringkasannya. Apa yang dikatakan seseorang profesional mempunyai keterampilan yang sangat tinggi di bidang tertentu atau sesuai kepandaian, mampu punya ilmu pengalaman luas. Seorang profesional berorientasi pada masa depan, sikap yang cenderung mandiri, pemikiran terbuka, kemudian memiliki integritas, komitmen yang tinggi, menjaga kualitas, mampu memotivasi diri, kemudian loyalitas terhadap mengerjakan tugas itu profesional. Ya, nanti eh apa ini jawabannya? Menjadikan solusi sebagai apa Anda tugas dosen, sarana, akses tempat tersebut, perekonomian masyarakat tempat saat ini hanya tergantung pada ladang seadanya. Isi dalam laporan offset tersebut akan Anda upayakan. Profesional. Ya, yang bagus yang mana coba? Yang bagus yang mana? Yang profesional yang paling bagus jawabannya kira-kira. Air terjun itu lebih cenderung ke ini ya, ke A ya. Menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata agar perekonomian untuk bisa membaik. Kalau hanya jalan itu dampaknya itu tidak terlalu besar ya. Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah di bidang kerjaan. Oh ya sudah tadi ya. Ini sudah anti legalisme. Andika adalah seorang kepala bidang di sebuah instansi pemerintahan. Suatu hari salah seorang staf memberikan laporan bahwa salah satu staf Andika lainnya terindikasi paham radikal. Laporan tersebut disertai bukti-bukti lengkap. Salah satunya adalah unggahan di media sosial yang menunjukkan sikap intoleran terhadap orang lain. Sikap laporan tersebut akan Andika lakukan adalah Anda pimpinan loh, pimpinan ya. Yang baik, pimpinan yang baik gimana? Ini karena tanggung jawab Anda itu. Jawabannya yang bagus adalah A ya, memanggil pembina. Kemudian, oh ini. Generasi sekarang banyak masyarakat yang tidak lepas dari media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok.
Suatu ketika saat jam pimpinan, rekan sebelah Anda asik mengakses TikTok di ponselnya. Mengerti tersebut, pimpinan langsung menegur dan menyita ponsel sementara waktu. Sikap Anda adalah, yo, jawabannya pasti ya profesional lah. Ini kan disita nih, ya. Disita loh ya, disita. Yang ditanyakan adalah sikap Anda. Ini disita sementara waktu. Jawabannya adalah mengutamakan kepentingan umum, judulnya itu ya. Jawabannya adalah B, setuju dan mengikuti semua aturan perusahaan. Itu yang diinginkan. Jeli dalam membaca dan memaknai makna soal profesional. Untuk mencapai tugas yang saya harapkan saya akan. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah nomor ini. Berusaha sekeras-kerasnya sampai dengan tipes. Sampai dengan tipes. Ya, tadi kan sudah dibilang, ya ideal boleh, tapi juga harus realistis gitu ya. Jadi berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Ini yang lebih bagus, yang realistis. Profesional, menurut Anda terlambat ke kantor adalah, jadi jawabannya adalah pasti hal yang wajar kan. Jawaban sebenarnya gitu kan. Yo, ya jawabannya adalah coba. Tidak boleh dilakukan. Hanya menyalahi aturan sajalah, aturan. Menyalahi aturan. Menyalahi aturan ya. Jawabannya adalah hanya menyalahi aturan. Menyalahi. Masalah tidak boleh dan lain sebagainya. Pokoknya yang salah aja lah. Ayo silahkan jejaring kerja. Ayo sekarang jejaring kerja. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien. Namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah, yo, ayo jadi yang mana? Kira-kira yang membuat nyaman gitu ya, yang membuat nyaman. Yang mana itu tuh? Jawabannya ini yang kalau yang ini adalah C jawabannya. Melanggar aturan. Ini yang nomor selanjutnya jejaring. Tidak bertindak apapun, mengucapkan terlibat dalam pengambilan keputusan, mengabaikan saja situasi tersebut. D. Menitahkan batasan waktu dan tugas pada pimpinan.
Yo, antara B dan D. Ayo pilih mana? Yang paling paling berdampak. Kira-kira yang mana? D atau B? D atau B yang paling berdampak, merasa paling memiliki dampak yang paling tinggi. Oh, kira-kira yang mana? Yang paling dampak. Ya, cari yang memiliki dampak yang paling tinggi. Jadi D yang paling dampak yang tinggi. TIK. Tik, tik, tik. Salah seorang anggota tim melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurang memahami penggunaan teknologi informasi. Apa yang Anda lakukan sebagai ketua tim? Mengeluarkannya nggak boleh. Mengumpulkan semua anggota tim membahas serta jalan keluar. Bisa pertimbangan mengundang ahli untuk memberikan pengetahuan tentang tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. Mengumpulkan semua tim membahas anggota tim yang proses tersebut. Mengundang ahli memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan penggunaan. Kalau memang banyak duitnya ya ini antara B dan eh, C, E. Mana? Pilih yang mana? Yang paling 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 berdampak itu kan tidak disebutkan ada masalah keuangan kan? Salah seorang anggota tim Anda loh ya, yang informasi itu targetnya yang mengatasi informasi yang mana? Kalau mengumpulkan dan lain sebagainya itu terkait lebih cenderung kepada kerjasama. Ya ini kan yang paling dekat dengan tema yang mana? Temanya TIK kan? Informasi. Yang paling dekat dengan informasi yang mana? Berarti sebenarnya adalah C dan E yang harus Anda pilih. Itu paling mendekati tema. Temanya kan informasi. Jadi jawabannya apa? Jawabannya, jawabannya lebih dampak itu adalah E. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, lanjutkan. Dalam bekerja keras, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan. Namun, yang lebih diutamakan adalah pencapaian terhadap outcome yang dihasilkan. Jika diurutkan berdasarkan prioritas, maka diturunkan sebagai berikut. Output yang berkualitas sesuai dengan dasar AM mengutamakan pencapaian hasil mendorong kinerja pegawai, termasuk inovatif. Yang kedua, integritas jujur, pintar, kreatif, ya, KKN akan semakin berkembang, ya. Kreatif, mendukung output berkualitas, meningkatkan efisiensi, efektivitas. Kemudian kerja keras. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi, bagaimana ujungnya ASN utamakan ya outcome-nya berkualitas. Jadi hasil hasil akhirnya yang berkualitas, ya. Jadi kalau misalnya contoh nomor terakhir tadi, mengundang IT memberikan pengetahuan tentang cara penggunaan. Kalau hanya cara penggunaan itu kalah dengan memberikan pengetahuan kepada tim dan pentingnya informasi dan pelatihan cara penggunaan. Itu beda dampaknya. Jadi benar-benar outcome-nya itu berkualitas. Lebih tinggi gitu ya. Penting diperhatikan. Contoh TIK tadi sudah. Profesionalisme tadi, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan baru perusahaan tempat Anda, biasanya Anda. Yuk, silakan. Nomor selanjutnya.
Yan, ayo apa itu? Ketika Anda berada di suatu rapat pengambilan keputusan untuk menerapkan kebijakan baru di perusahaan tempat Anda bekerja, biasanya Anda akan, kalau panjang kemarin saya sudah berikan cara scanning ya, Anda scanning, mengambil alih permasalahan sesuai dengan kepentingan saya, menyempurnakan yang telah dipati rapat, sebisa memberi gagasan yang unik dan kreatif, memberi gagasan yang jauh ke depan. Apa yang biasa lakukan? Yang paling bagus, yang paling ideal aja ambilnya. Walaupun bukan Anda, jawabannya adalah E ya. Kemudian profesional, sebuah acara di rumah masih terdapat sisa nasi. Kemarin yang sudah ya pernah dibahas. Berikannya pada orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu bisa tetangga, bisa gimana, yang penting bebas. Jadi E jawabannya ya. Kalau tetangga nggak butuhin mau gimana? Penghinaan. Lu ngasih gua bekas penghinaan lu. Nggak bisa gitu. Ada melihat koran-koran bekas bertumpukan tidak tahu di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Berserakan. Apa yang bagus adalah tentunya Anda harus pasti Anda menjual. Pasti Anda menjual dapat duit katanya. Yang penting cuan. Katanya. Profesional. Profesional membacalah setiap informasi yang di koran tersebut kemudian memilah mana yang penting, mana yang tidak. Dong jawabannya menyumbangkan kepada penampung barang bekas. Aman sih. Tapi kalau lihat dari profesional bahwa koran-koran bekas itu gimana bertumpukan tidak teratur kan tinggal membereskan, nggak pusing-pusing amat gitu kan. Kemudian nomor profesional. Jika kamu bantu dengan kata apa jika? Coba. Jika kamu buntu dengan kata kunci dari suatu tema, beberapa tema dalam satu soal, cobalah mencari opsi jawaban yang paling mewakili opsi-opsi lainnya. Profesional, saya pergi keluar kota dengan menumpang pesawat terbang. Bawaan yang harus dipersiapkan adalah jawaban yang mana? Jawaban yang profesional adalah yang A dong. Yang A. Secukupnya. Jadi bantu, buntu ya, buntu. Jawaban yang mewakili opsi-opsi lainnya. Oke, profesional terbaik. Apa jawabannya apa itu? Jawabannya ini soal sering banget ditanyakan keluar banyak di buku-buku. Saya banyak baca buku jadi tahu. Jawabannya apa? Jawabannya D. D. Ya, membaca berbagai referensi. Kan referensi itu nggak terbatas juga jurnal online, online dan lain sebagainya. Referensi itu bisa jurnal, bisa jurnal, bisa buku, bisa tulisan orang, bisa hasil penelitian. Jadi lebih luas D itu dibanding yang E, ya, dibanding yang E lebih luas. Jadi jawabannya D. Dodo, dodo. Kemudian anti radikalisme. Kelompok radikal banyak nyasar generasi muda dipengaruhi karena mereka belum memiliki kedewasaan kestabilan psikologi menyadari bahaya dari paham radikal. Sebagai generasi muda, upaya yang akan saya lakukan agar tidak ikut terseret dalam gerakan radikalisme adalah
Jawabannya adalah yang bagus adalah coba. Nggak ada soal sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada nomornya. Jadi susah. Jawabannya adalah mengenali bahaya-bahaya dan upaya untuk terhindar. Ya, D, C yang bagus, yang bagus. Kenapa? Ya, kita kan tidak tahu nih bahayanya dari mana. Ya, kita harus tahu bahaya. Dan cara menghindarinya gimana. Ya, penting hal yang harus diperhatikan. Manfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Misalnya jangan terlalu sering membaca soal berulang-ulang. Latihan kebiasaan menarik inti permasalahan dengan cepat. Baca cepat ya. Pada prinsipnya TKP bukan tes bersifat hafalan, tapi butuh pemahaman, konsentrasi dan ketelitian, terutama pada permainan kata-kata dan kalimat yang menjebak. Oleh karena itu sangat disarankan untuk memperbanyak latihan. Hafalan hanya untuk mempercepat proses pemahaman saja. Jangan jadikan hafalan sebagai utama menghadapi TKP. Terima kasih. Nah, ini yang menyedihkan ini. Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Wik, wik. Nah, itu teman-teman. Dikirim ini dikirim. Biasanya nggak mau dikirim biasanya teman-teman. Kirim saja ya. Nanti ya. Nantilah kirim. Supaya nggak lupa. Nah, ini tip dan triknya ya. Setelah ini baru kita masuk ke pembahasan. Pembahasan soal. Kita lihat. Kita hapus dulu ini. Mana barusan. Soal-soal. Nah, nah, ini berarti ini yang soal pertama adalah toleransi. Toleransi. Ini sudah belum? Jangan-jangan sudah. Kalau sudah saya siap. Gua kirim dulu. Ntar aku dimarahin lagi ini sama orang. Tip soal TKP, PDF. Ntar kirim dulu ya, jangan sampai lupa. Nanti Anda nagih lagi ke saya. Hmm, Copy, eh, simpan, share. Oh, udah ya. Di di mana? Di grup, silakan cari. Sekarang nomor satu. Nomor satu silakan jawaban apa teman-teman? Saya sekarang pelan-pelan. Yuk, nomor satu. Anda pimpinan divisi suatu hari sekarang tidak masuk. Mana yang ini kan berarti radikalisme ya. Radikalisme ini berarti mana yang menunjukkan toleransi. Dah, gitu kuncinya. Mana yang menunjukkan toleransi. Toleransi. Jadi yang mana teman-teman? Yo, 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 yo.
Jawabannya adalah, ayo diulang lagi. Soalnya kemarin panjang-panjang ya, panjang-panjang. Jadi kemarin sudah saya ajarin ditutup aja ininya, tutup aja. Anda tinggal nyari jawaban pilihan yang terbaik. Yo, yang menunjukkan toleransi. Jadi jawabannya adalah ini nih. Nomor dua. Nomor dua, silakan. Ini apa ini? Oh, informasi, informasi teknologi informasi nih. Soalnya, silakan teman-teman. Toleransi dua c dua c dua c. Oke, macam informasi kaget. Yo, yang paling berdampak. Jawabannya C atau B? Pokoknya ditungguin aja. Ya, ditungguin aja. Jawabannya ini ya. Nomor tiga. Aduh, kepotong. Oke lah, enggak. Jangan membuat alasan dan lain sebagainya itu ya. Ayo, tadi apa tadi? Kata-katanya yang tadi. Ayo, nomor tiga. Yo, jawabannya adalah nomor dua. Nomor dua tuh C. Nah ini. Nomor tiga juga C. Ence, ence. Nomor, silakan. Nomor empat. Mana yang mengutamakan kepentingan umum tentunya ya. Pilih yang mengutamakan kepentingan umum. Yo, kira-kira yang mana?
Kira-kira yang mana? Lama tidak ada ya, lama tidak ada nih sini. Lama tidak ada reaksi dalam DPR, masa mulai bertindak. Jawabannya adalah apa? Biasanya keamanan ya. Ya, utamakan bagaimana baiknya ya. Jadi jawabannya mana? C atau E? D jangan D itu terlalu represif ya. D itu represif. Jawabannya lebih cenderung ke sini nih. Menghargai hak konstitusi, memanggil perwakilan dan peserta aksi dialog. Anda sebagai aparat apa ya menghargai hak konstitusi. Memanggil anggota DPR apa? Suatu hari Anda mengikuti tes CPNS 2021 ya. Tentu sebelum mengikuti seleksi Anda sudah mempersiapkan diri agar terlewati semua tahapannya. Bila Anda dulu terima ASN sebagai pelayan publik, sebagai seorang abdi negara, saya akan profesional. Berarti profesional nih. Pelayan publik. Yang di pelayan publik adalah posisi berperan pelayan publik. Jawabannya adalah dodol. Dodol. Ya, dodol. Harus sesuai dengan aturan. Nggak boleh di luar aturan. Berenam, silakan. Toleransi ya, toleransi. Anti radikalisme. Yo, yang mana? Jawabannya nomor 6 adalah dodol. 7, ayo silakan 7. 7, silakan. Anda tinggal suatu komplek perumahan biasanya berangkat kerja menggunakan kendaraan umum. Ibu-ibu sedang belanja sayur.
Kerja ya, kerja. Apa? Jejaring kerja. Jawabannya adalah kembali lagi. Jawabannya. Nih, yang sangat jejaring kerja itu yang ini. Yang menunjukkan jejaring kerja. Jadi temanya dulu dicari. Ini temanya apa? Oh, jejaring kerja berhubungan dengan orang lain. Oh, berarti saya harus nyapa gitu kan gampangnya. Oke, nomor potong wih. Ayo, nomor 8. Nomor 8 ayo. Oke, nomor 8. Perasaan belum dikerjakan ya? Lama bener yang jawab. Belum dikerjakan apa ya? Anda mahasiswa pasar sarjana prodi sosiologi menegakkan tugas meneliti kehidupan suatu suku daerah yang budaya berbeda dengan budaya Anda. Selain sangat berbeda kebiasaan pada umumnya, penelitian itu meneruskan Anda tinggal selama beberapa bulan. Setelah proses penelitian, Anda diwajibkan turut mengikuti cara hidup suku tersebut seperti menggunakan pakaian hitam, makan makanan olahan tempat setempat, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda selama menghadapi kondisi di dalam masyarakat yang berbeda budaya adalah sosiologi. Jadi, yang mana nih? Yang mana nih? Lebih cenderung ke ini kan menjelaskan siswa dalam pendidik keyakinan juga saya mengabaikan aturan. Lebih cenderung ke sini sih, kalau toleransi. Kalau Anda masuk orang Kaniba repot. Gitu ya. Kemudian nomor 9.
Karena ada fungsi pimpinan untuk directing. Directing itu mengarahkan. Nah, nomor 10. Yo, cepat berubah. Yang menunjukkan cepat berubah teknologi informasi. Ingat. Yang adaptif. Yang menunjukkan adaptif. Yang adaptif. Yang menunjukkan Anda cepat berubah. Berubah. Oh. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 6, 7, 6. Nggak apa-apa. Yang limanya 6, kemudian atau 7. Kemudian yang dapat empatnya semuanya setelah itu. Kan bagus, masih bagus nilainya. Yo, nomor 11. Ayo, 11. Yang mana nomor 10? Oke, bahas-bahas. Ya, memang bagus ya. Saya akan berusaha mempelajari pengetahuan baru sehingga saya bisa menyesuaikan. Nah, di sini yang dilihatnya adalah apa ya? Perubahan peradaban dengan cepat. Ya memang dapat 4 gitu ya, dapat 4. Kenapa? Karena di era modern yang sekarang ditonjolkan adalah sekarang itu era informasi, teknologi informasi. Temanya, lihat temanya. Temanya tentang apa ini? Temanya tentang teknologi informasi, ya kan? Yang paling dekat dengan teknologi informasi yang mana? Begitu, ya, begitu. Jadi lihat dulu temanya apa, yang paling dekat, yang sesuai dengan tema yang mana. Kan begitu tadi dari materinya disebutkan seperti itu. Ayo nomor 11. Nomor 11. Yo, 11, 11. Wah, kita nggak akan beres ini. Tadi teori dulu ya tadi. Sudah ada, eh, di kalian itu nggak ada kuliah subuh ya. Kuliah pagi nggak ada di kalian itu ya. Ya nanti beberapa kali lah kuliah, kuliah subuh, kuliah subuh, kuliah pagi lah. Kait dengan materi-materi dibuat di ini dibahas lagi, diteliti lagi gitu ya. Oke, 11A katanya. Berarti pelayanan nih. Ya kalau pelayanan publik berarti Anda harus melayani. Ah, benar. Ini yang paling benar. Katanya melayani. Ya, nomor
potong. Kenapa? Kenapa lagi? Ada yang kanelis. Kenapa? Oke, nomor 12. Anda bisa tutup kayak kemarin kan sudah diajarin ditutup. Ditutup. Cari yang terbaik. Itu berarti integritas ya. Integritas, kepatuhan, terkait profesional ya. Profesional. Kira-kira nih ada. Tapi masalahnya juga teratasi. Ada yang kelewat tuh. Segera menghubungi atasan mengenai hal tersebut tetapi tetap tidak memberitahu kemana atasan pergi pada tamu. Harusnya ada tidaknya ya ini. Ada tidaknya nih, kelewat. Kalau apa adanya, boleh apa adanya juga soalnya. Profesional, ada disuruh gimana, integritas. Yuk, kira-kira yang mana? Kalau yang C poin C-nya tidak, tidak berarti yang poin C ini. Kalau kelewat nih, kelewat. Tapi yang mana jawaban Anda? Walaupun C apa adanya. Ya kalau C itu ya C. Kalau B, kalau ini sama sama aja dengan Anda membongkar. Kalau B sama saja dengan Anda memberitahukan bahwa bos Anda tidak mau ditemui. Jadi jawabannya adalah yang paling aman adalah eh, segera menghubungkan, tetapi ini tidaknya kelewat nih. Jadi jawabannya ini ada tidaknya ya, ada tidaknya. Oke, lewat nih. Oke, nomor 13. Silakan. Anda bekerja perusahaan kosmetik, pengaduan lain. Oh, berarti pengaduan dan layanan. Soalnya ibu-ibu merupakan konsumen. Berarti pelayanan publik nih. Yo, yang paling bagus untuk pelayanan publik yang mana? 13 temanya. Temanya. Oke. Jawabannya adalah yang memiliki dampak D. Saya
menyampaikan biaya perawatan. Lima Jangan baju. dulu. 5 baju cai. Baju naik pisan gitu lagi istri. Iya, mama mah di dia na motor. Kamana eta teh arek kamana ngaracai segala wayah kieu. Karena kan kita juga tidak boleh melayani publik itu ada suara yang lagi mau nyari air. Saya disampaikan kalau misalnya Anda pilih D, kita kan belum tahu siapa yang salah ya. Itu kan dia komplain ya iritasi berat. Nah, saya akan meminta bagian betul memang kalau QR QC itu juga kalau dikontrol itu yang sudah. Tapi kan kita tidak tahu ya yang masalahnya di mana. Kan dalam produk tidak semuanya ini. Kemudian saya berusaha memastikan menyelidiki apa iritasi tersebut disebabkan oleh produk. Anda di bagian pengaduan dan layanan, pengaduan dan layanan, Mas. Kalau yang bagian investigasi itu beda lagi, beda jurusan lagi. Bukan untuk urusan dirimu. Oke. Yang C itu memastikan menyelidik, ya penyelidik itu hasil dari, memang Anda kan judulnya juga Anda bagian pengaduan. Ini Anda bagian pengaduan layanan. Memang sampai menyelidik, enggak kan? Sudah kualitas itu bagian orang yang cek quality control. Iya, gitu. Jadi kita sesuai profesional, sesuai dengan fungsi kita apa. Fungsi kita walaupun kita melayani tapi jangan berlebihan gitu kan. Kan contoh misalkan kalau kita ini baik Pak akan kalau ada kerusakan aja contoh di yang KI-nya bagus ya, KC-nya bagus. Kalau kita protes ini kok ATM saya nggak baik, nanti Pak saya coba saya ini dulu. Baik Pak silakan tunggu, nanti saya akan menghubungi bagian ini dulu, nanti saya berikan menghubungi Bapak secepatnya. Kan gitu. Bukan dia yang mengerjakan, bukan kita yang mengerjakan, tapi orang lain. Sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk meneliti apakah memang kualitas sesuai atau tidak. Oke, nomor 14, silakan teman-teman. Yo, nomor 14. 14. Anda ada pimpinan pengembangan sistem bisnis perusahaan yang tidak paham teknologi, teknologi informasi lah ya. Nah, untuk tentang kemajuan IT mengharuskan Anda untuk membuat sistem baru perusahaan untuk memudahkan aktivitas bisnis perusahaan. Tindakan yang Anda ambil sebagai pimpinan pengembangan sistem adalah apa? Yo, yang mana? Intinya adalah bagaimana Anda berubah cepat. 11D pertama. Saya menerima teknologi tersebut yang pada ahli dan mengembangkan teknologi yang ada dan saya ikut andil dalam penerapannya.
Tuh, Andi ya. Jawabannya yang mana? Jawabannya sistem baru untuk membuat sistem baru dalam pada perusahaan untuk memudahkan aktivitas bisnis perusahaan. Jadi prinsipnya Anda harus menerima ide baru, harus menerima ya. Itu yang fokusnya. Kemudian ide itu sistem itu harus disamakan atau enggak? Sistem itu harus dielaborasi, 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 kemudian disatukan ya ke dalam sistem. Jadi sistem yang membuat sistem baru. Jadi yang sudah ada dielaborasikan, ide-idenya dielaborasikan, dimasukkan ke sistem. Ayo, yang lain pilih yang mana? Silakan teman-teman. Yang mana? Yang mana? Oh, macam-macam, oi. Nah, ini kuncinya di merumuskan, mengharuskan Anda merumuskan, membuat sistem baru pada perusahaan memudahkan aktivitas bisnis. Ini berarti menerima teknologi dan mengevaluasikan ide yang saya dan diketahui oleh atasan anggota serta menerapkan dalam sistem bisnis. Nah, sebelah ini nih. Kenapa milih elaborasi? Berarti Anda ide-ide Anda yang punya gitu ya. Kalau diserahkan kepada tim IT dalam pengembangan teknologi, tapi Anda tidak idenya tidak sampai ya repot juga. Jadi yang tahu sistem itu, yang tahu perusahaan itu adalah Anda. Cuman misalnya Anda tidak paham, berarti Anda menerima teknologi dan mengelaborasikan dengan ide. Dielaborasikan, dikolaborasikan lah, gampang. Nomor 15. Silakan nomor 15. Silakan teman-teman. Saya tunjuk sebagai ketua tim proyek. Di tengah perjalanan proyek, salah satu tim melakukan kesalahan fatal dalam tugas. Kesalahan tersebut kurang pemahaman terkait teknologi informasi. Apa yang harus Anda lakukan? Kesalahan fatal jangan sampai terulang yang gimana?
Jawabannya adalah E. IT, IT, IT. 16. Jalan. Pelayanan publik, service excellent, pelayanan publik. Cek yang pelayanan publik nomor 16. Silakan nomor 16, teman-teman. 16D katanya. Perusahaan tempat kerja Anda ditempatkan bagian pelatihan pengembangan perangkat barang. Kemudian menerapkan sistem exchange konsumen. Sistem exchange dinilai sangat penting bahwa perusahaan kerja perusahaan juga dapat mempercepat pelayanan kepada konsumen. Hal yang akan Anda lakukan adalah ya akan melakukan training terjadwal, training. Jawabannya apa? Yuk, jawaban 16. Yang terkait dengan di bagian pelatihan dan pengembangan kompetensi. Jadi Anda yang melatih loh ya. Anda sebagai orang yang akan mempersiapkan orang lain. Ya, apa yang Anda lakukan? B atau E? B atau E? Wah, Anda adalah pelatihan. B atau E? B atau E? Yang paling berdampak. Saya mempelajari kalau ini untuk diri sendiri, pengetahuan tentang CSR sehingga mempermudah dan pengenalan dan penerapannya. Ini lihat karena Anda adalah bos. Bos, Anda adalah bos. Anda tempatnya sebagai bagian pelatihan pengembangan karyawan. Berarti Anda yang harus mengembangkan karyawan. Bagaimana apa yang harus Anda lakukan untuk mengajari sehingga semuanya ikut sebagai memberikan service excellent. Apa yang dilakukan? Yang training terjadwal itu satu. Yang kedua, mendatangkan mentor. Itu kira-kira yang paling mana? Ya, mentor itu kan mendatangkan mentor. Mentor itu bisa internal atau eksternal gitu ya. Training terjadwal, duitnya ada nggak? Jadi yang lebih nyaman adalah home, ya dalam rumah ya. Apa namanya? Pelatihan dalam rumah, dalam lingkungan. 17. Tadi sudah ya? Sudah ini sudah. Ini sudah dikerjakan ya. Sudah dikerjakan. Jawabannya adalah mana tadi? Ini kan tadi sudah. Ini sudah. Libur di Indonesia, ayo. Anti radikalisme, sosialisasi.
Oh, silakan. Kamu punya keluarga di luar negeri, jadi jawabannya apa jawabannya? Jawabannya benar, jawabannya anti radikalisme. 19, 19. Yo, berarti melaporkan kepada petugas yang berwenang. Judulnya itu B ya. Wah, mantap teman-temanku. Nomor 20. Harus bisa menahan emosi ya. Nggak boleh kalau ada yang kayak gitu. Tadi kalau ada salah, tadi apa judulnya tadi di panduan? Kalau ada salah, maka Anda harus minta maaf, 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 maaf gundulmu katanya. Sorry. Ayo, berapa dapat berapa dari 20? Jadi teman-teman silakan dibaca konsepnya, baru teman-teman bisa mengerjakan soal. Konsepnya sudah saya berikan ya. Kita besok Sabtu ya. Jumat. Besok Jumat. Nah, itu mantap udah 12. Sisanya kerjakan ya. Sisanya kerjakan, tapi tolong dibaca dulu. Dibaca dulu nanti coba kita nggak nyari waktu kapan kita membereskan soal ini. Diskusi, karena kadang-kadang diskusi banyak kepala itu lebih terbuka gitu ya. Nanti kita cari waktu untuk menyelesaikannya. Ya, gitu teman-teman. Untuk hari ini PR dulu kerjakan dulu. Yang mana? Kunci yang mana? Kunci jawaban ya. Belum saya share. Ya udah nanti saya share. Saya cek dulu ya. Saya periksa dulu mana yang belum nanti saya share-share. Oke, teman-teman. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.